semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah cinta sepasang kekasih yang tidak berakhir bahagia. Pada zaman dahulu, sejarah tidak selalu menceritakan tentang kisah perang dan misteri saja. Mereka juga menceritakan tentang kisah cinta yang berakhir tragis, bahkan bisa menggemparkan dunia. Kalian penasaran? Tetap lanjut ya di ceritanya. Dadah! True story. Sebelum kita lanjut untuk mengenali cerita-ceritanya, lebih baik kita mengenal tokoh-tokohnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah Pangeran Kuram yang bernama asli Sanjahan, merupakan pangeran dari Agra. Yang kedua ada Arjuman Banumegum, merupakan putri dari Perdana Menteri yang biasa dipanggil dengan Mumtaz Mahal. Awal dari kisah cinta mereka bermula pada saat Pangeran Kuram ini mengelilingi istana yang pada saat itu sedang diadakan bazar besar-besaran, teman-teman. Niat hati Pangeran Kuram mengelilingi istana itu untuk menggoda para gadis-gadis bangsawan pada masa itu. Jadi malah Pangeran Kuram ini bertemu sama Mumtaz Mahal. Terjadilah cinta pertama, teman-teman. Cinta pada pandangan pertama. Nah, setelah cinta pada pandangan pertama, mereka cuma bisa diam-diam aja sambil senyum-senyum, teman-teman. Pertemuan mereka terjadi pada tahun 1607, di mana pada saat itu Pangeran Kuram masih berusia 16 tahun. Terus Mumtaz Mahal ini 15 tahun, di mana ayahnya baru akan diangkat menjadi seorang Perdana Menteri. Nah, jadi ceritalah dia sama si ayah atau si raja. Ayah, aku ingin menikahi Mumtaz Mahal, putri dari Perdana Menteri kita. Tapi sang ayah langsung menolak, tidak bisa katanya. Kamu akan saya nikahkan dengan Kandari Begum. Kandari Begum, di mana seorang pangeran tidak bisa menolak titah seorang raja, teman-teman. Jadi Pangeran Kuram ini menyetujui untuk menikahi Kandari Begum. Kandaskah kisah cinta mereka? Tidak. Kisah cinta mereka tidak kandas, teman-teman. Mereka tetap lanjut, atau mereka tetap pacaran secara diam-diam, yang biasa sekarang ini dibilang backstreet, teman-teman. Nah, setelah backstreet itu, setelah Pangeran Kuram juga menikahi Kandari Begum, berbicara lagi lah Pangeran Kuram ini sama sang raja nih, teman-teman. Ayah, katanya, bisakah aku menikahi Mumtaz Mahal? Katanya itu ya, teman-teman. Silahkan, si ayah ini sudah setuju, teman-teman, karena memang si Pangeran Kuram juga sudah setuju untuk menikahkan Kandari Begum ya, teman-teman. Jadi pada tanggal 27 Maret 1612 menikahlah Kandari Begum dan Mumtaz Mahal, teman-teman. Tidak lama setelah pernikahan tersebut, Pangeran Kuram ini diangkat menjadi seorang raja. Nah, si Mumtaz Mahal ini dijadikan istri ketiga, teman-teman. Istri ketiga dari Pangeran Kuram ini ya. Terus si Mumtaz Mahal ini dikenal masyarakat ini sebagai permaisuri yang baik, rendah hati, suka menolong, karena dia ini suka membantu kaum miskin, teman-teman, kayak fakir, miskin, duafa, sama yatim piatu, sama janda-janda yang miskin juga pada saat itu. Jadi dia ini sering disebut perempuan berhati malaikat, katanya, teman-teman. Nah, setelah mereka menikah itu, diangkatlah si Pangeran Kuram ini menjadi raja. Beberapa tahun setelah Pangeran Kuram diangkat menjadi raja, pada tahun 1631 terjadi pemberontakan besar-besaran pada masa itu, di mana pemberontakan besar-besaran itu dipimpin oleh Khan Lahan Jodi, yang dia berniat untuk meruntuhkan kepemimpinan dari Pangeran Kuram. Nah, jahat ya si Khan Lahan Jodi ini ya, teman-teman, jahat banget pokoknya. Itu niatnya pengen menghancurkan pemerintahan dari Pangeran Kuram nih, teman-teman. Karena nggak terima, Pangeran Kuram ini pun mengajak 400 militernya itu untuk pergi ke Duchan, di mana jaraknya lebih dari 300 mil, teman-teman. Tapi sebelum berangkat, dia itu ngomong dulu sama ketiga istrinya itu, di mana dia itu pergi untuk mengalahkan pemberontakan ini atau menghancurkan pemberontakan ini, teman-teman.
Jadi dia itu bercerita sama ketiga istrinya siapa yang mau ikut. Nah ternyata yang ikut ini adalah Mumtaz Mahal teman-teman. Dia itu selalu ikut kemanapun suaminya berada. Nah pada masa itu, pada tahun 1631 itu, pergilah si Pangeran Kurang sama Mumtaz Mahal ke sana, ke Ducan teman-teman. Pada saat itu si Mumtaz Mahal ini lagi hamil besar. Sampai di sana itu si Mumtaz Mahal itu mules, perutnya pengen ngelahirin teman-teman. Jadi pada saat itu Mumtaz Mahal tuh ingin melahirkan. Nah dimana pada saat itu si Pangeran Kuram ini lagi berpikir bagaimana caranya untuk melawan si ini nih, si Kahan Lohanjodi ini. Lagi menyusun taktik perang lah ceritanya dia ini. Dipanggillah sama pelayan, maaf raja katanya, Nyonya Mumtaz Mahal ingin melahirkan, larilah si ini Pangeran Kuram ini karena dia memang benar-benar mencintainya. Jadi sampai di situ dia tuh langsung ngelus-ngelus, langsung beri semangat untuk istrinya biar dia itu kuat untuk melahirkan anaknya. Tidak lama setelah Pangeran Kuram ini datang, nah lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat teman-teman. Kondisi kesehatan Mumtaz Mahal juga bagus pada saat itu. Keluarlah si Pangeran Kuram ini karena dia ngelihat istrinya mau dibersihkan, terus ngelihat anaknya sehat, istrinya sehat juga dia pergilah. Itu kan karena itu merupakan tugas pelayan ya. Nah, satu hari setelah itu Mumtaz Mahal ini sekarat teman-teman. Kagak tahu ya, mungkin pada zaman dahulu, kalau pada zaman dulu itu pendarahan lah, kalau kata kita sekarang nih pendarahan, sehingga dia ini Mumtaz Mahal ini meninggal. Pada masa itu, satu hari setelah itu tuh Pangeran Kuram ini nggak terima teman-teman. Dia itu selalu marah, menangis, bahkan dia itu menangis di dalam tendanya selama 8 hari 8 malam teman-teman. Para pelayan di situ itu yang tahu, maksudnya yang melihat katanya itu setelah 8 hari 8 malam Pangeran Kuram itu nggak keluar, dia itu terlihat sangat tua, rambutnya putih semua dan badannya kurus teman-teman, karena dia terlalu banyak menangis mengeluarkan air matanya. Sebegitu cintanya banget ya Pangeran Kuram sama Mumtaz Mahal teman-teman. Jadi pada saat itu dikuburkanlah di situ teman-teman. Mumtaz Mahal dikuburin di Ducan karena memang dia juga belum bisa pulang karena pemberontakan yang masih terjadi pada saat itu teman-teman. Peperangan masih terjadi. Nah, pada saat itu teman-teman, nggak lama setelah si Mumtaz Mahal meninggal ini, bereslah peperangan itu. Peperangan dimenangkan oleh Pangeran Kuram. Digali lagi lah itu kuburannya Mumtaz Mahal ini teman-teman. Digali terus dibawa, di mana jaraknya itu 700 km untuk balik ke Agra teman-teman, ke kerajaannya. Jadi setelah digali ini, itu mayatnya dibawa yang jaraknya 700 km, itu diiringi sama ribuan pelayat yang menangis dan juga tentara teman-teman. Bener-bener ya, kalau orang baik ya kayak gitu, diiringin sama bener-bener sama ramai orang ya teman-teman. Karena terlalu sangat mencintai istrinya, jadi si Pangeran Kuram ini mendirikan sebuah museum, di mana museum ini didirikan oleh 20.000 orang lebih, didirikan selama 22 tahun dan didedikasikan untuk seorang wanita yang sampai saat ini masih ada, di mana pendiriannya itu selama 22 tahun sampai saat ini masih ada, juga diberi nama Mumtaz Mahal teman-teman, atau biasa Taj Mahal yang dikenal di India. Merupakan salah satu keajaiban dunia di mana museum ini didedikasikan pertama untuk seorang wanita. Gitu ceritanya teman-teman. Jadi laki-laki yang hebat, di belakang laki-laki yang hebat ada perempuan yang kuat teman-teman. Tapi kita juga bisa belajar ya dari kisah itu, ternyata kisah cinta mereka juga nggak semulus sama yang kita bayangin teman-teman. Pada masa itu juga ada kisah cinta yang nggak enak atau penuh tantangan ya. Nah, habis itu teman-teman ceritanya berhenti di sini dulu ya. Kalau kalian suka ceritanya, jangan lupa
klik tombol subscribe-nya ya, nyalakan loncengnya biar kalian dapat video-video baru. Jangan lupa komen untuk memberi judul-judul video-video selanjutnya ya teman-teman. Dadah!